Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi dalam halaqah ilmu hadis. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah sedikit membahas tentang syarat-syarat atau ta'rif dari hadis sahih. Seperti yang kita ketahui sebelumnya juga, bahwa hadis memiliki banyak pembagian. Salah satunya pembagian bi'tibari wusulihi ilaina. Artinya, bagaimana cara hadis itu sampai kepada kita. Pembagian hadis bi'tibari wusulihi ilaina artinya sampai kepada kita dengan dua cara, yaitu dengan cara tawatur atau yang disebut dengan hadis mutawatir, kemudian dengan cara ahad atau yang sampai kepada kita dengan cara perseorangan. Hadis ahad kemudian dibagi menjadi tiga, yaitu hadis gharib, aziz, dan masyhur. Masing-masing dari gharib, aziz, dan masyhur memiliki pengertian sendiri-sendiri dan hukumnya pun tidak terikat pada suatu hukum hadis, baik itu sahih atau hasan atau dhaif. Namun hukum hadis aziz contohnya dia bisa berarti atau bisa dihukumi sahih jika dia mencukupi syarat sahih, atau dia bisa dihukumi hadis hasan jika dia mencukupi syarat hadis hasan, atau dia bisa dihukumi hadis dhaif jika dia tidak mencukupi syarat hadis-hadis yang makbul. Kemudian, jika hadis ahad dibagi lagi menjadi pembagian yang selanjutnya, yaitu bi'tibari qabulihi wa raddihi, artinya apakah diterima atau tidak diterima, maka ia akan terbagi menjadi dua, yaitu hadis makbul, hadis yang dapat diterima, dan hadis mardud atau hadis yang tidak diterima, namun dapat diterima dengan syarat-syarat tertentu yang akan kita pelajari nanti. Ketika kita sudah mengetahui pembagian antara hadis makbul dengan mardud, maka hadis yang makbul atau yang dapat diterima itu dibagi menjadi dua, hadis sahih dan hadis hasan. Sebelumnya juga kita sudah sedikit menyinggung tentang pengertian hadis sahih, yaitu seperti yang disebutkan dalam Al-Manzumah Al-Baiquniyah, awwaluha as-sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yashudda aw yu'al yarwihi 'adlun dhabitun an mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Pembahasan hadis sahih merupakan pembahasan yang sangat penting untuk dipelajari setiap thalibul ilmi yang ingin mendalami ilmu usul hadis atau mustalahul hadis. Hadis sahih berarti suatu hadis yang muttasilul isnad atau yang sanadnya bersambung. Sebelumnya sanad sudah kita ketahui bahwa sanad adalah silsilatu rijalil isnad atau rantai para perawi yang menyampaikan hadis dari zaman Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam sampai kepada para musannif yang menuliskan hadis-hadis itu dalam kitab-kitab mereka. Syarat pertama yaitu ittisalul isnad atau sanad harus bersambung, rantainya harus bersambung. Dari mana diketahui bersambung atau tidaknya? Antara seorang rawi dengan gurunya ketika menyampaikan hadis, jika kita ingin mengetahui apakah sanad ini bersambung atau tidak, berarti dilihat dari indikator lafaz atau syagul ada wa tahammul yang dia tersampaikan. Kalau rawi itu mengatakan lafaz seperti haddatsana atau haddatsani, akhbarana atau akhbarini, anba'ana atau anba'ani, qala lana atau qala li, dzakara lana atau dzakara li, lafaz-lafaz semacam ini dinamakan lafaz atau siyagul tahammul wal ada, yang mana artinya yufidu as-sama' saja. Artinya berarti rawi ini ketika mengambil dari gurunya benar-benar mendengarkan darinya. Benar-benar mendengarkan darinya. Namun jika dia tetap mengatakan lafaz ini kemudian rupanya dalam lapangannya dia berbohong, berarti dia disifati dengan sifat seorang pembohong atau al-kadzib dan tidak akan diterima lagi riwayatnya. Namun ada beberapa rawi yang menggunakan lafaz-lafaz lain atau syagut tahammul wal ada.
Tapi lafaz-lafaz ini berbeda dengan lafaz-lafaz yang kita sebutkan sebelumnya. Bukan seperti haddatsana atau haddatsani atau sami'na atau sami'tu. Namun rawi-rawi juga ada yang menggunakan lafaz seperti an, qala, anna. 3 lafaz ini berarti 3 lafaz ini ketika kita mendengar atau mendapatkan seorang rawi menyampaikan hadisnya dengan menyebutkan an atau qala atau anna, ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama bahwa dia mendengar hadis tersebut dari gurunya atau yufidu as-sama. Tapi memiliki kemungkinan yang lain, yaitu yufidu adamas sama. Artinya juga punya kemungkinan bahwa dia tidak mendengar secara langsung. Mungkin ada orang yang atau perantara antara dia rawi ini yang mengucapkan lafaz an dari syekhnya. Artinya kemungkinan ada seseorang yang dia hilangkan antara dia dengan syekhnya lantaran dia mengucapkan lafaz atau sighah an atau qala atau anna. Maka dari itu, ketika kita mendapatkan seorang rawi yang menyampaikan hadisnya dalam sanadnya dengan mengucapkan an atau qala fulan atau anna fulan kada, berarti kita bisa menghukuminya dengan tetap sanad yang bersambung, namun dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syaratnya jika kita ingin bahas ada 3. Yang pertama, rawi ini tidak disifati dengan sifat tadlis. Tadlis artinya yaitu menyampaikan sesuatu atau seseorang yang menyampaikan sesuatu namun dia tidak menjelaskan apakah dia itu mendengarkan berita itu atau hadis itu secara langsung atau tidak, dengan lafaz yang masih mubham atau lafaz yang masih ambigu. Contohnya seorang ketika berkata kepada kita memberikan suatu berita bahwa ada kebakaran di tempat tertentu. Nah, dia hanya mengatakan dia hanya mengatakan ada kebakaran di toko ini atau di tempat ini. Kita belum tahu apakah dia benar-benar melihatnya secara langsung atau tidak, atau dia hanya mendengarkan kabar dari orang lain yang mendengarkan atau melihat secara langsung. Nah, dari situlah letak kekhawatiran kita, apakah orang yang mengucapkan lafaz an itu dapat diterima atau tidak. Kita akan lanjutkan setelah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.